Madu ini sudah benar-benar insya Allah sangat jelas sekali. Kalau Al-Quran sudah menceritakan bahwa itu menjadi obat, salah satu obat, ya cobalah kita menerapkan. Tetapi intinya bukan persoalan madunya yang itu menjadikan penyembuh, tetapi intinya adalah kita yakini kepada Allah, kita mohon ampun pada Allah Ta'ala tentang kekurangan kita atas penyakit kita, baru kita minum madu. Dan mohon pada Allah mudah-mudahan madu ini bisa menjadi penyembuh bagi. Jadi intinya adalah madu itu yang banyak dibikin oleh pabrik-pabrikan yang ngetop-ngetop itu kebanyakan malah madu imitasi, madu yang esen, madu rasa aja. Nah, untuk tahu yang asli gimana, Ustaz? Memang tahu yang asli memang kita bisa melihat ya. Satu hal kalau mamanya kita dari petani madu, kadang madu itu kan harganya naik turun itu nggak bisa diprediksi. Dan memang relatif agak mahal. Tapi kalau madu imitasi itu harga itu stabil. Karena ada perasa madu, ada juga gulanya untuk madu diolah, kemudian ada yang pengentalnya, ada memang. Itu cara-cara seseorang untuk biar menekan harga murah. Tapi memang ini ada barangkali juga dikasih madu walaupun tidak banyak. Nah ini madu ini kebanyakan maaf ini kebanyakan tidak orisinil. Nah yang orisinil memang agak mahal sih, agak mahal. Relatif agak mahal karena memang waktu memanen ini memang susah ya, para petani juga susah. Jadi ada momennya waktu kemarau itu memanennya agak susah karena lebahnya banyak yang mati mamanya waktu penghujan madunya kurang bagus karena banyak turun hujan. Sama aja memang. Jadi harganya tidak bisa murah. Dan ini bisa menjadi acuan bahwa madu ini benar-benar kalau asli dan tidaknya ini tergantung penjual. Kalau penjualnya bilang asli, walau alam itu asli atau enggak. Kita nggak tahu. Karena kita kan taunya membeli ya. Tetapi kalau memang sudah hafal sekali madu, dicium, dirasain itu memang beda. Jadi madu itu manisnya bukan manis kayak gula. Tapi manisnya memang manis-manis kayak kita makan buah itu manisnya manis buah gitu ya. Iya, iya. Ini madu loh Bu, bukan di madu loh Bu. Kalau di madu itu pahit terus rasanya. Iya benar ya. Iya betul. Kalau di madu itu pahit rasanya ya. Tapi ini benar. Jadi madu saya tidak tahu persis yang menjual itu bilang asli atau enggak. Saya nggak ngerti karena ciri-ciri madu asli itu agak susah ya. Agak susah. Kecuali yang penjual itu ngomong ini imitasi, ini asli dan itu dia benar-benar karena Allah Ta'ala mengucap. Nah ini yang susah karena zaman sekarang itu susah. Maunya orang itu maunya minum madu yang murni tapi harganya murah. Gimana dapatnya ya? Itu susah juga. Karena nggak ketemu. Akhirnya sama orang-orang pinter itu. Orang-orang pinter kan begitu. Dikadalin yang kita-kita ya dikadalin. Kasih aja madu imitasi yang begini. Harganya miring. Kasih. Ikut aja kita mau. Akhirnya minum itu bukannya malah jadi bagus. Tapi ya normal asal kenyang aja. Jadi kita belum tentu mendapatkan manfaat. Dan madu ini sudah benar-benar insya Allah sangat jelas sekali. Kalau Al-Quran sudah menceritakan bahwa itu menjadi obat, salah satu obat. Ya cobalah kita menerapkan. Tetapi intinya bukan persoalan madunya yang itu menjadikan penyembuh. Tetapi intinya adalah kita yakini kepada Allah. Kita mohon ampun pada Allah Ta'ala tentang kekurangan kita atas penyakit kita. Baru kita minum madu. Dan mohon pada Allah mudah-mudahan madu ini bisa menjadi penyembuh bagi penyakit kita. Nah itu baru boleh. Amin. Karena yang menyembuhkan nanti insya Allah tetap Allah Ta'ala benar ya. Yakin. Karena kalau memang kita sering minum madu 1 kilo tiap kali minum. Itu kan malah perut kita gendut nanti. Ya itu mudah-mudahan bisa menjadi gambaran bagaimana kita mengetahui madu benar-benar insya Allah akan menjadi obat, salah satu obat dari beberapa penyakit yang ada di sekeliling kita. Amin. Amin. Insya Allah. Baik. Jamaah sekalian yang ingin bertanya kepada Ustadz konsultasi masalah penyakit yang dialami, silakan. Saya nanti pilih, tapi Ibu tunjuk tangan saja. Nanti mudah-mudahan memang rezekinya Ibu itu kepilih. Siapa yang mau konsultasi nanya sama Ustadz Dano? Siapa? Yang tinggi tangannya biar saya lihat gitu. Oh ini. Oh baik. Ini yang di depan dulu deh Ibu silakan. Yang gampangan.
Mic-nya bisa dikasih. Nanti ada gilirannya, tenang aja ya. Silakan Ibu. Sebut nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mariatul Kiftiah dari Majelis Taklim Hayatul Islam Dasana Indah, Tangerang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi lebih bagus, Bu. Saya mau Jadi bertanya 3. Pak Ustadz. Saya mau Silakan, bertanya Pak Ibu. Ustadz. Selama ini saya dalam beberapa bulan ini ya, lebih kurang 1 bulan, saya tuh sering merasakan pusing gitu. Pusing. Pusing? Ya, Di mana pusingnya, Bu? di kepala Pak. Oh Ya di pala Ustaz, masa di dengkul. Kemarin ada pusing di mana? Di sini katanya. Oh ya sudah. Saya juga udah berobat Ustadz. Kira-kira 2 minggu yang lalu ke dokter, tapi ketika makan obat itu sembuh gitu. Kadang-kadang juga tidak makan obat pun ketika pusing juga sembuh gitu. Terus satu lagi Ustadz, saya dari kecil ya, kalau naik kendaraan suka mabok gitu sampai sekarang. Jadi kalau kita lagi nggak fit gitu mabok. Kadang-kadang pas fit juga suka mabok ketika kita agak stres gitu Ustadz. Terus saya pengen jalan keluarnya Ustadz, caranya bagaimana mengatasi supaya saya tidak mabok dan tidak sering pusing gitu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Iya. Iya. Ibu silakan, masih berdiri. Masih berdiri, Bu. Iya. Biar nggak pusing, nggak mabok, silakan. Ya, kalau masuk TV kan jadi seneng, jadi nggak pusing ya biasanya gitu. Ibu siapa namanya tadi, panggilannya siapa, Bu? Mariatul Kiftiah dipanggil Ibu Imar. Ibu Iman. Ibu Imar. Ibu Imar. Oh ya, Ibu Imar. Pusingnya Ibu kalau saya melihat gaya Ibu bicara, gaya Ibu bergerak, itu biasanya Ibu punya tipikal kalau sesuatu Ibu punya masalah itu solusi itu jarang sekali bisa ketemu. Solusi, kalau Ibu ada masalah atau yang Ibu pikirin itu solusinya jarang ketemu. Paham ya? Jadi hanya dipikirin aja, gimana ya caranya, hanya gimana caranya aja. Ya ada beberapa yang sudah ketemu, tapi yang nggak ketemu ini akhir-akhir inilah yang menjadikan Ibu pusing. Jadi Ibu pusing dalam waktu akhir-akhir ini, mikirin apa yang Ibu pikirin? Anak yang bandel, suami yang kurang bulanannya, atau apa saya nggak tahu persis ya. Atau Ibu mikirin kenapa saya kalau naik kendaraan mabuk terus gitu. Itu juga bisa itu. Apa yang Ibu pikirin akhir-akhir ini kalau Ibu? Jujur Ustadz, akhir-akhir ini saya mikir anak yang bandel. Oh. Anak siapa itu ya? Anak saya Ustadz. Anak siapa? Kita mau tanya anak siapa itu yang bandel. Anak siapa yang bandel? Ya sudah nggak apa-apa. Ibu kalau kita bilang anak siapa itu yang bandel itu senyum harusnya. Paham ya? Ibu maksud kita mengajak berpikir anak kita bandel ini berarti ada ujungnya, ada pokoknya maksud saya. Ada pokoknya, ada asalnya. Nah, pertanyaan saya dulu antara ibu dan bapak itu yang bandel yang mana? Yang bandel bapaknya Ustadz. Bapaknya ya. Makanya jadi anak. Kalau bapaknya nggak bandel nggak jadi anak. Nggak mau gitu nggak jadi, nggak mau gitu ya. Iya sudah. Begini Ibu, kalau memang bapaknya yang agak bandel nggak apa-apa. Karena saya melihat Ibu kayaknya Ibu biasa-biasa aja. Mudah-mudahan benar. Fitnah Ibu untuk suami benar nih. Enggak fitnah. Maksudnya cerita ya. Ibu nanti saya mengajak suami diajak mohon ampun pada Allah Ta'ala. Jadi doa benar-benar serius. Habis sholat wajib maupun sholat sunah tahajud, sholat sunah duha itu berdoa. Habis sholat itu berdoa, ya Allah jika anak saya yang bernama sebutkan namanya, bin apa binti sebutkan, laki apa perempuan Bu? Laki-laki Ustadz. Laki-laki bandel mah normal aja.
Disebutkan namanya, binnya disebutkan jika itu disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa saya yang terdahulu sampai saat ini, saya mohon ampun kepadamu. Ini bagi sang Bapak. Doa itu diulang lagi. Diulang dengan tenang, kemudian di akhir doa diulang terus menerus.